Halo semua, kenalin nama aku Kirana. Selamat datang di channel kami Denstalk.id, sebuah channel yang kami bangun untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang kesehatan gigi dan mulut yang masih kalian semua bingungin atau kepoin. Nah, di video kita kali ini, Denstalk akan ngebahas sesuatu hal yang lagi kita alamin di seluruh dunia. Yap, apalagi kalau bukan COVID-19. Series COVID-19 di Denstalk ini nantinya akan ada 4 series yang teman-teman bisa stalking dan pantengin terus di channel kami supaya kekepoan kalian bisa terjawab. Di series pertama, aku akan ngejelasin nih ke kalian semua pertanyaan sejuta umat yang lagi sakit gigi. Kira-kira Sobat Denstalk semua udah tahu nggak nih apa itu? Yap, aku akan ngejelasin tentang boleh nggak sih kita selama pandemi ini ke dokter gigi? Dan kalau nggak boleh, terus kita harus gimana dong kalau kita sakit gigi? Mau tahu jawabannya? Yuk kepoin. Sobat Denstalk, kalian harus tahu dulu nih, COVID-19 ini sebenarnya adalah nama serangkaian gejala penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini masuk dalam keluarga coronavirus yang sudah ada sejak lama. Kasus pertama COVID-19 sendiri terjadi di sebuah kota di Cina yaitu Wuhan. Nah, dari Wuhan inilah akhirnya merambah ke seluruh dunia dan menjadi suatu pandemi. Gejala yang dialami oleh orang-orang yang terinfeksi virus ini sebenarnya mirip dengan gejala flu pada umumnya ya. Seperti demam, batuk kering, badan yang lemah, dan susah menelan. Namun, jangan salah. Ada juga loh pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus ini namun tidak bergejala. Jumlahnya bahkan bisa 80% dari total kasus yang terinfeksi. Selain gejalanya yang susah ditebak, virus ini laju penularannya cukup cepat loh. Dan sampai saat ini para peneliti di seluruh dunia masih mempelajari lewat apa saja virus ini dapat menular. Sejauh ini bisa lewat kontak langsung dan cairan droplet pernafasan yang diproduksi saat kita berbicara, batuk, ataupun bersin. Jadi penting banget ya Sobat Denstalk untuk tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan agar penularan virus ini dapat dihambat. Terus kalau mau ke dokter gigi gimana ya? Kan kalau mau periksa harus buka mulut, berarti bisa menularkan virus dong. Sobat Denstalk, perawatan kedokteran gigi itu sangat berisiko tinggi untuk menjadi media penularan virus COVID-19. Menurut sebuah studi literatur, diketahui ada 4 jalur utama penularan virus COVID-19 di perawatan kedokteran gigi, yaitu melalui kontak langsung dengan air liur, droplet pernafasan, darah, ataupun benda-benda yang dipakai pasien. Terus bisa juga lewat kontak tidak langsung dengan alat-alat yang dipakai. Kemudian bisa lewat menghirup udara yang terkontaminasi virus. Dan terakhir, lewat aerosol yang masuk lewat mukosa atau jaringan tubuh di mata, hidung, dan mulut. Nah, aerosol ini nih yang paling sering dihasilkan di setiap tindakan kedokteran gigi. Ini nih yang menjadi penyebab dokter gigi adalah profesi yang paling berisiko terkena paparan COVID-19. Hal ini juga disebabkan oleh karena susah banget untuk mengurangi aerosol yang diproduksi ketika melakukan perawatan. Aerosol ini tuh timbul karena alat bur yang digunakan dokter gigi menggunakan udara dan air yang mengalir sebagai penggerak utamanya. Jadi, bisa dibilang mustahil untuk tidak memproduksi aerosol selama dokter gigi masih menggunakan alat-alat tersebut. Meskipun untuk mengurangi jumlahnya masih sangat bisa. Wah, serem juga ya Sobat Denstalk. Makanya nih PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia selaku pengampu dokter gigi di seluruh Indonesia udah ngeluarin surat edaran yang pada intinya mewajibkan setiap dokter gigi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan seperti triase atau seleksi pasien yang boleh dikerjakan dan tidak. Supaya lebih jelas, yuk coba kita dengerin langsung dari dokter gigi kita. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda berkunjung ke dokter gigi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan keluhan Anda adalah keluhan yang betul-betul harus segera ditangani. Keluhan seperti gusi yang berdarah atau bengkak, lalu nyeri gigi yang tidak tertahankan sehingga Anda tidak bisa tidur atau mungkin tidak bisa makan. Dan yang terakhir, ketika memang ada trauma atau ada hantaman serius sehingga membuat gigi Anda mungkin goyang atau mungkin rahang menjadi sangat-sangat sakit karenanya. Keluhan-keluhan seperti itu
harus tetap segera mendapatkan penanganan. Tentunya dengan memperhatikan yang kedua, yaitu perhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama adalah selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan berikutnya adalah selalu menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, lalu berlanjut ke yang ketiga, supaya kita bisa menghindari kerumunan adalah dengan cara menggunakan telekonsultasi. Telekonsultasi adalah salah satu fasilitas yang ada di dalam telemedicine, yaitu kita bisa berkonsultasi secara jarak jauh dengan dokter gigi atau klinik yang menjadi tempat kepercayaan kita untuk merawatkan gigi kita. Dengan melakukan appointment dulu atau menghubungi jarak jauh dulu supaya nanti klinik bisa mempersiapkan kedatangan kita, menjadi salah satu hal yang bisa membantu mengurangi kerumunan di dalam klinik atau di tempat praktek dokter gigi. Nah tuh, udah denger langsung kan dari dokternya kita harus gimana kalau mau ke dokter gigi? By the way, penjelasannya yang tadi sejalan juga dengan studi literatur yang mengatakan sebisa mungkin pasien harus diseleksi dengan menggunakan telemedicine atau teknologi komunikasi seperti video call supaya kontak langsung bisa dihindari, namun perawatan tetap diberikan. Beruntungnya kita, teknologi sudah mendukung hal ini ya Sobat Denstalk. Oke Sobat Denstalk semua, jadi udah terjawab ya pertanyaan sejuta umat tadi tentang boleh atau enggaknya kita ke dokter gigi di tengah pandemi seperti ini. Aku harap apa yang kami jelasin tadi bisa bermanfaat buat kalian semua ya Sobat Denstalk. Next series kita akan jelasin lebih detail lagi nih, perawatan apa aja yang boleh dan gak boleh dilakukan selama pandemi, dan tentunya solusi yang bisa kalian lakukan. So, stay tune dan pantengin terus channel Denstalk ya. Bisa banget kalau video ini kalian like dan share ke semua orang, supaya makin banyak yang tahu dan kekepoannya bisa terjawab. Itu aja dari aku, stay safe dan stay healthy.